Halo, kembali lagi sama kita Foursquare Komputer, sama saya Mang Isal. Terima kasih teman-teman semua udah nonton video-video kita yang kemarin. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share ya. Di video kali ini banyak konsumen-konsumen Foursquare Komputer ini banyak bertanya tentang hal-hal yang membuat PC itu tampak lebih menarik. Apa sih yang harus kita perlukan untuk membuat PC itu lebih menarik? Nah, poinnya sekarang ya, PC itu supaya tampil menarik itu ada dua hal ya. Satu, pemakaian fan yang menarik, terutama fan-fan yang sekarang kan bisa dibilang fan sekarang itu LED nyala, RGB dan ngejreng gitu ya. Kemudian warnanya kita bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan tema yang teman-teman bisa lakukan. Tetapi ya ada beberapa permasalahan yang baru ya, terutama motherboard yang belum support ya. Nah, kenapa motherboard belum support ya? Nah, yang pertama ya, poin utamanya sekarang ini fan-fan yang seperti sekarang kayak gini, fan-nya udah bagus nih ya. Nyalanya udah bagus nih, ya kan? Ini dari VBR, Whisper, ini dari Sabotep, nyalanya udah bagus ya. Tetapi ini fan-fan kayak gini sekarang itu sudah harus kita support untuk ARGB. Ya kan, itu permasalahannya. Sedangkan teman-teman yang punya motherboard seri lama atau motherboard seri baru itu belum support ARGB. Nah, itu permasalahannya. Video kali ini kita akan membahas untuk masalah-masalah yang tadi saya kemukakan, terutama supaya si PC yang teman-teman punya itu tampilnya lebih menarik lagi. Seperti yang teman-teman tahu, fan yang sekarang ini harga fan ARGB itu sudah murah banget ya. Sudah murah banget. Teman-teman hanya perlu memerlukan uang untuk beli satu fan ARGB itu hanya 50 ribuan ya. Beda dengan 1 tahun 2 tahun ke belakang untuk si fan ini harganya sudah baru. Yang baru itu sekitar, saya lupa, 1 tahun berlalu itu 100 sampai 120 satu fan ya. Untuk membuat 4 fan di dalam casing teman-teman perlu 400 sampai 500 ribu ya. Sedangkan yang sekarang teman-teman hanya perlu setengahnya ya. Budgetnya sudah sangat minim. Nah, saya solusikan apabila teman-teman belum punya motherboardnya belum support untuk ARGB ya, terutama ARGB yang fan sekarang itu tipikalnya adalah ARGB. Saya sambil buka ya. Nah, ARGB 3 pin ya, 3 pin 5 volt ya. ARGB ada 2 tipe, ada 4 pin 12 volt, ada 3 pin 5 volt. Tapi yang sekarang beredar yang sudah murah-murah itu semuanya adalah yang 3 pin 5 volt. Nah, sekarang fan-nya sudah ada, teman-teman sudah murah ini. Apabila tidak support motherboardnya, saya kasih solusi. Salah satu triknya adalah kita harus punya yang namanya ARGB PWM controller. Ya, saya ini punya dari Gemek. Ya, satu lagi saya punya dari Segotep. Ya, ini fungsinya adalah untuk controller ARGB ya. Berapa fan yang bisa masuk ke sini? Untuk si Gemek itu bisa sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bisa sampai 9 fan ya teman-teman. Bisa sampai 9 fan. Untuk si ini Sagotnya bisa sampai 10 fan ya. Nah, ini sangat mudah pemakaiannya, sangat ringkas, bisa membuat teman-teman PC gaming teman-teman itu lebih eye catching gitu, lebih menarik tampilannya ya. Seperti PC yang sekarang yang beredar ya. Ini ya PC yang kita pakai ARGB. Seperti apa sih? Itu kan ada white, ada full black, ada
green, hijau, ada juga biru gitu ya. Itu sangat menarik isinya untuk tema-temanya. Nah, sekarang kita udah punya RGB controller, kita coba kita dengan pasangkan fan-nya biar teman-teman tutorial lah ya. Kita kasih tutorialnya. Bagaimana nanti hasilnya kita lihat ya. Oke, kita akan sekarang langsung tester aja supaya kata orang jangan terlalu banyak bicara lah ya. Kita tester bener nggak sih bisa membuat casing nanti teman-teman fan-nya itu eye catching gitu ya. Kita pakai Ouchipus ya, kita pakai 3 fan, kita coba pakai 3 fan atau 3 fan lah ya. 3 fan, 4 fan. Saya coba 4 fan pakai ini dari Gemec RGB controllernya. Yang pertama teman-teman harus kenali dulu ya, untuk power teman-teman ini kita harus memerlukan power dari power supply berupa konektor SATA ya, konektor SATA. Jadi jangan lupa nanti teman-teman harus pasang ke untuk powernya konektor SATA ya. Oke, itu yang pertama, ini sudah kita pasang. Terus yang kedua ya, ini ada setiap fan itu kan ada 2 konektor ya, ada untuk RGB sync, ini 3 pin yang 5 volt ya, ini 3 pin 5 volt, kemudian ada PWM untuk power si muternya ya. Oke, kita yang pertama kita masukin di sini ada 2 konektor yang teman-teman masukin ya. Yang pertama RGB masuk ke RGB ya, RGB masuk ke RGB, jangan sampai salah dan nggak mungkin salah ya. Kalau salah dia nggak akan masuk. 1, kemudian PWM-nya kita masukin ke slot PWM ya. Nah, ini udah terpasang seperti ini. Nanti teman-teman bisa praktekin yang lain juga ya. Ini udah terpasang 4 fan kita ya, udah terpasang semua, RGB ke RGB, kemudian PWM ke PWM semua ya. Ini masih ada banyak slot lagi, teman-teman bisa pakai. Kita aja cuman tester sampai 4 ini. Jangan lupa ya, dalam ini ada kontrolnya ini ya. Jadi kontrolnya, jadi kita mengaturnya lewat remote control ini ya, seperti itu. Oke, kita sekarang coba nyalain ya. Teman-teman udah nyala ya. Kemudian ini baru satu warna ya, warna putih gitu. Sedangkan ini fan-nya adalah RGB semua ya. Teman-teman bisa lihat ini fan-nya cakep kayak gini ya, cakep, fan cakep. Sayang kalau motherboard teman-teman tidak support RGB. Jadi kita akalin dengan RGB controller plus remote. Cari yang plus remote ya. Jangan beli yang tanpa remote. Nah, udah biru nih. Warna apa lagi? Ini biru muda. Ya. Nah, ini auto. Nah, teman-teman bisa atur sedemikian rupa. Ada cahaya, ada ini, semua ada di sini ya. Mode-modenya. Wah, ini cakep nih. Semua pada cakep. Ini ada mode, teman-teman tinggal pilih aja. Mau single atau mau ini, tinggal atur sedemikian rupa seperti itu. Jadi teman-teman pemasangan salah satu solusi buat teman-teman yang mau casingnya lebih terlihat menarik, eye catching gitu ya. Sedangkan motherboard teman-teman itu belum support fan RGB. Solusinya adalah teman-teman harus beli RGB controller. Tapi teman-teman belinya dengan yang sudah plus remote ya. Jangan lupa sudah plus remote. Oke, itu teman-teman yang kita kasih tip and trick, salah satu solusi ya buat teman-teman yang pengen PC-nya lebih eye catching sesuai dengan tema teman-teman ya. Pengen tema teman-teman tema apa, teman-teman bisa gunain semua. Oke, itu tip and tricknya salah satunya adalah dengan ini RGB controller ya. Oke, tema yang sesuai dengan saya inginkan ya, bisa sesuai dengan saya inginkan. Teman-teman kalau teman-teman mau ada yang dibahas lagi ya, tolong cantumin di komentar aja, komen saja, nanti kita akan bahas tip and tricksnya ya. Jadi bantu kita untuk teman-teman untuk subscribe, komen, like, share
semuanya deh gitu. Soalnya subscribe gratis ya. Oke, supaya kita lebih semangat aja gitu. Oke, itu aja untuk kali ini. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.